Oke, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kita kembali. Dia mengizinkan kita untuk bangun, kita ada dalam keadaan sehat, kita ada dalam keadaan kuat oleh karena pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita menjalani kehidupan kita, biarlah kita bersama-sama mau menyiapkan hati kita hampiri takhta hadirat Tuhan, kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Sebelum kita menginjakkan kaki, melangkahkan kaki untuk kita berjalan di dalam kehidupan kita hari ini, biarlah kita bersama-sama meminta supaya Tuhan terus menyertai setiap kita. Sehingga hari ini boleh kita jalani di dalam kemenangan oleh karena penyertaan Tuhan yang ada atas hidup kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Sembah Tuhan dengan segenap kerinduan, rasa lapar akan Dia, biarlah itu yang terus menguasai hati dan kehidupan kita. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, dulu sekarang selamanya. Engkau sungguh baik, haleluya.
henti-hentinya kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Tiada henti-hentinya kebaikan-Mu tercurah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sendiri akan berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan sampai saat ini Tuhan. Bahkan kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, disebabkan karena kemurahan kasih Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, layakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan, berikan hikmat bagi kami Bapa, berikan pengertian bagi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti, memahami lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami ya Tuhan, berikan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami bersambut firman Tuhan. Tuhan berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembelajaran di dalam kitab Mazmur. Kita masuk pada Mazmur pasal yang kelima. Ya, kita akan membaca di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ya, nanti Tante Syutria yang akan membacakan Mazmur pasal 5 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 5 ini sungguh luar biasa. Kalau kita mendalami, merenungkan setiap ayat demi ayat dari bagian ke bagian, ya, Mazmur pasal 5 ini terbagi menjadi 5 bagian. Ya, ayat 1 dan ayat 2 berbicara tentang permohonan doa seorang pemazmur Daud, bagaimana ia memohon atas setiap pergumulan yang sedang dia hadapi. Ya, yang kedua adalah adanya sebuah tindakan action yang dikerjakan oleh pemazmur Daud. Yang ketiga, di situ ada bagian di mana ada pilihan yang mau kita ambil. Akankah kita menjadi orang fasik atau kita menjadi orang benar? Tetapi orang-orang benar hidup oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Itu ada di ayat yang ke-8 ya, dan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 ada persoalan permasalahan yang dihadapi oleh hidup orang benar. Tetapi ayat 12 dan 13 yang kita bersama adalah janji berkat Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang cinta untuk mengasihi Tuhan, cinta dekat dengan Tuhan, cinta untuk selalu memulai waktu hari-harinya bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan ini akan mengalami perbedaan, bukan berarti tanpa masalah. Hari ini kita boleh menghadapi masalah, orang lain menghadapi masalah, semua orang menghadapi masalah. Tetapi yang membuat berbeda antara kita dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, sekalipun dia ada dalam persoalan dan permasalahan, selalu ada berkat Tuhan yang disediakan bagi mereka. Istilahnya, orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah pulang dengan kecewa. Orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak dibiarkan pulang dengan tangan hampa ketika dia datang kepada Tuhan. Selalu ada pengharapan, ada penyertaan, ada kuasa yang daripada Tuhan. Ayat yang ke-12 dikatakan bahwa tetapi semua orang yang berlindung padamu, ya, semua orang yang berlindung padamu.
Tuhan nggak pilih-pilih ya. Tuhan nggak pilih-pilih anak-anaknya yang seperti apa. Tetapi anak-anaknya semua yang datang berlindung pada Tuhan. Anak-anaknya semua yang memulai waktunya bersama dengan Tuhan. Hari-harinya bersama dengan Tuhan. Dikatakan di sana akan bersukacita. Ya, janji yang paling utama adalah tanda sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sukacita adalah pilihan. Hari ini Bapak Ibu Saudara akan menjalani kehidupan yang baru. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti di hari-hari kita, baik pagi, siang, sore, atau malam nanti. Kita nggak mengerti apa yang akan terjadi. Tetapi orang yang memulai waktu dengan Tuhan akan ada janji penyertaannya, yaitu sukacita. Berkat yang tidak bisa didapat di dunia ini adalah sukacita. Sukacita yang Tuhan beri dalam hidup anak-anak Tuhan adalah sukacita yang kekal. Apa yang diberikan oleh dunia adalah sifatnya sementara dan mudah hilang, ya, fluktuasi, naik turun, tergantung keadaan. Tetapi sukacita yang daripada Tuhan tidak tergantung keadaan, tergantung keputusan yang kita ambil hari ini. Kalau kita memulai dengan Tuhan, apapun persoalan, apapun masalah, apapun pergumulan kita hari ini, akan ada sukacita yang daripada Tuhan. Kenapa ada sukacita? Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, di dalam Tuhan selalu ada kekuatan, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, di dalam Tuhan selalu ada penyertaannya, pimpinannya, bimbingannya. Ketika Dia hadir, sejahtera turun, sukacita melimpah atas kehidupan kita. Amin. Tapi saudara, ketika menyembah Tuhan, apakah engkau merasakan sukacita yang daripada Tuhan? Saat engkau menyembah Tuhan, merasakah engkau kelepasan yang daripada Tuhan, kemenangan yang daripada Tuhan? Saya terlalu yakin dan percaya kita yang memulai hari ini dengan Tuhan, sukacita itu adalah bagianmu. Selain sukacita, mereka akan bersorak-sorai. Ya, siapa yang biasa orang bersorak-sorai? Biasa orang yang bersorak-sorai itu orang yang menang, ya. Ketika mengadakan pertandingan sepak bola, biasanya yang kalah akan tunduk lesu, yang menang akan bersukacita, bersorak-sorai. Begitu juga di dalam peperangan, biasanya yang akan bersorak-sorai adalah yang menang, ya. Mereka akan bersorak-sorai menyambut kemenangan. Begitu juga atas hidup orang yang percaya, hari ini kita akan menjalani hidup di dalam kemenangan. Kemenangan kita hari ini pun adalah sebuah keputusan yang mau kita ambil. Apakah kita akan kalah dengan keadaan atau kita menang melewati setiap keadaan? Keputusan kita. Ya, keputusan yang diambil berdasarkan Tuhan, pengertian bahwa Tuhan beserta dengan kita. Berbeda dengan keputusan yang kita ambil berdasarkan pengetahuan, nalar, ya, kemampuan, kekuatan kita. Bukan, tetapi keputusan yang diambil karena berdasarkan kesadaran Tuhan beserta dengan aku. Siapakah lawanku? Keadaan? No, aku bisa melewatinya karena Tuhan besertaku. Pergumulan? No, sebab Tuhan besertaku. Masalah? No, sebab Tuhan besertaku. Tidak ada yang bisa menghalangi aku untuk tidak bersorak-sorai dan berkemenangan hari ini. Orang-orang yang berlindung pada Tuhan, dia dijamin sukacitanya, dia dijamin kemenangannya. Ya, bahkan sorak-sorai ini bersifat kekal. Dikatakan bersorak-sorai selama-lamanya. Kenapa? Ya, karena itu tadi, karena engkau menaungi mereka dan karena engkau mereka bersukaria. Jadi dasar kita bersukacita, dasar kita bersorak-sorai bukan karena hal-hal dunia lahiriah yang secara kelihatan, bukan. Dasar sukacita kita adalah karena Tuhan berserta dengan kita. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Karena Dia beserta kita, kita mengambil keputusan untuk bersukaria. Sehingga akhirnya ayat 13, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai.
Sadar kita hidup oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Kita berjalan hari ini pun oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena kemurahan dan anugerahnya yang memampukan kita untuk kita akan menjalani hari ini. Akan ada penyertaannya karena anugerahnya memagari kita seperti perisai. Perisai itu selalu ada di depan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perisai akan kita kenakan di dalam kehidupan kita, memagari kehidupan kita sehingga kehidupan kita terjaga dari panah-panah api si jahat, dari pekerjaan intimidasi kuasa jahat, dari pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang dipakai oleh iblis, orang-orang yang tidak benar dan lain sebagainya. Kita orang-orang yang berlindung pada Tuhan selalu mendapat perlindungan yang sempurna daripada Dia. Sebab itu tidaklah salah kalau pagi hari ini kita memulai hari ini dengan Tuhan. Karena ketika kita meminta perlindungan yang daripada Tuhan, penjagaan dan pemeliharaannya sempurna atas hidup kita di sepanjang hari. Doa kami bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, engkau yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati hidupmu senantiasa di sepanjang hari ini. Akan ada kemenangan, sorak-sorai, sukacita dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya kita bersama-sama berdoa untuk kita menjalani hari ini. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh sangat bersukacita oleh karena kami boleh menyembah Engkau. Anugerah yang luar biasa pagi hari ini. Kami boleh berjumpa dengan Raja yang luar biasa. Raja di atas segala raja. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji-Mu, kami boleh membesarkan nama-Mu. Bahkan kami boleh bersama-sama mendengarkan suara-Mu yang indah, yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Bahwa Engkau berkata atas setiap kami melalui firman-Mu, ketika kami menjadikan Engkau tempat perlindungan dalam hidup kami, akan ada janji penyertaan berkat Tuhan, yaitu sukacita, sorak-sorai kemenangan atas segala pergumulan kehidupan kami. Bahkan anugerah-Mu akan memagari kami seperti perisai. Dan itulah yang kami pegang hari ini Tuhan. Tidak ada lagi sungut-sungut, tidak ada lagi kekhawatiran. Kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekhawatiran-kekhawatiran apapun bentuknya itu, ketakutan-ketakutan apapun bentuknya itu, sekalipun kami ada di tengah persoalan, pergumulan atas COVID-19 dan lain sebagainya, atas banyak hal perkara yang sedang terjadi, kami yakin dan percaya Tuhan beserta dengan kami. Selalu ada kemenangan. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan, suami istri, anak-anak, begitu juga orang tua kami, sanak famili kami. Kami berdoa mereka dipelihara oleh Tuhan, hati mereka semakin mengasihi Tuhan, terjaga aman di dalam Engkau. Begitu juga atas gereja-gereja yang ada, dilawatlah gereja-gereja-Mu untuk menjadi berkat. Kami juga berdoa Tuhan atas segala sesuatunya yang ada terjadi atas kota ini. Diberkatilah kota kami, bangsa kami dilawat oleh Tuhan, diselamatkan. Kami rindu hujan pertobatan terjadi atas kota dan bangsa ini. Kami serahkan Tuhan atas setiap pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, peternakan kami, pertanian kami, semua yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan dicurahkan di sana. Oh, studi anak-anak kami, Tuhan juga yang memberkati, menopang dan menolong kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya hari ini adalah hari kemenangan kami ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin ya. Ibu saudara, selamat menjalani hari ini. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita semua. Shalom. Haleluya.